Assalamualaikum Lur, Banten Ki hadir mengisi waktu santai kamu dengan berbagai informasi menarik, menghibur juga menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan kali ini, Banten Ki mau kulik sajian menarik untuk berbuka puasa. Siapa yang penasaran? So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji. Ning kini baik. Hai Teh Haji Mang Haji. Kira-kira udah pada tahu belum nih bahan makanan apa yang akan kita kulik kali ini? Daripada penasaran, mending langsung aja yuk, merene Lur. Lur, kalau ngomongin buah yang paling gampang ditemui di sekitar kita, jawabannya pasti nggak jauh-jauh ya dari yang satu ini. Bentuknya sederhana, kulit buahnya juga berwarna kuning saat matang, dan hampir selalu ada di dapur-dapur rumah. Ya, pisang, salah satu buah praktis yang nggak perlu tambahan apa-apa, dan sering jadi penyelamat di berbagai situasi. Tinggal dikupas dan hap, siap dinikmati. Sederhana banget ya Lur, dan mungkin karena terlalu sederhana, kita sering nggak sadar kalau pisang itu luar biasa. Buah satu ini bukan buah musiman, dan pisang selalu ada dan memang kelihatannya biasa saja. Tapi jangan salah Lur, di balik tampilannya yang sederhana, pisang punya segudang keunggulan. Harganya pun terjangkau dan bisa langsung dinikmati tanpa perlu repot-repot. Lur, kamu tim buah pisang dimakan langsung atau diolah dulu nih? Kalau masuk bulan Ramadan, pisang makin naik panggung. Di meja makan saat berbuka, ada pisang goreng hangat atau kolak pisang yang manis legit. Tapi tanpa diolah pun, pisang tetap bisa jadi penyelamat. Tinggal dikupas, lalu dimakan. Kenapa ya Lur, pisang cocok banget untuk berbuka puasa? Ternyata pisang itu sumber energi cepat, karbohidrat alaminya cukup tinggi. Jadi tubuh bisa langsung isi ulang tenaga setelah seharian berpuasa. Makanya banyak atlet juga nih yang pilih pisang sebelum atau sesudah berolahraga. Selain itu, pisang juga mengandung kalium. Ini penting banget untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan juga fungsi otot. Artinya apa Lur? Bisa bantu badan gak gampang kram atau lemas. Ditambah lagi ada seratnya. Jadi pencernaan gak kaget waktu mulai menerima makanan lagi. Pisang ibarat pembuka yang tenang, masuk ke tubuh dengan perlahan dan gak menyerang lambung yang seharian kosong. Menariknya, pisang gak pernah pilih-pilih momen. Mau dimakan langsung oke, mau dipadukan dengan menu lain juga bisa. Atau mau jadi bagian dari hidangan hangat juga cocok, tapi tanpa diolah pun pisang sudah cukup bisa dinikmati. Atau mungkin dulur punya olahan pisang favorit yang sering ada di rumah saat Ramadan. Di daerah Banten, pisang bukan cuma buah yang bisa dikonsumsi. Banyak UMKM yang mengolahnya jadi keripik pisang, sale pisang sampai dessert kekinian. Artinya, dari buah sederhana ini bisa lahir peluang usaha juga jadi sumber rezeki. Yang bikin salutnya lagi nih Lur, hampir semua bagian pohon pisang itu bermanfaat. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa membuat bungkus makanan, dan batangnya pun bisa dimanfaatkan. Benar-benar dekat dengan kehidupan kita, bukan? Dari semua penjelasan tadi muncul satu pertanyaan, apa yang membuat buah pisang punya segudang manfaat bagi tubuh? Untuk mengetahuinya lebih dalam, kita tanya langsung sama spesialis gizi yuk. Pisang ini pasti kita sering temuin ya bahan-bahan karena termasuk jenis buah-buahan yang sering kita temui sehari-hari. Nah, pisang ini sangat baik kita konsumsi terutama saat berbuka puasa karena nilai nutrisinya yang cukup baik. Di antaranya itu makronutriennya berupa karbohidratnya ya, karbohidratnya sekitar 27 gitu kan. Nah, nilai kalorinya di 100 gram pisang ya, kalau kita kira-kira satu buah pisang yang besar itu 100 gram. Itu dia mengandung sekitar 80 sampai 90 kalori. Nah, gulanya itu juga cukup tinggi untuk kita konsumsi, terutama kalau misalnya jenis pisangnya yang cukup manis. Nah, itu kadar gulanya tinggi. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan jenis buah pisang ini, energi kita cepat pulih. Nah, rasa haus juga berkurang karena nilai air yang terkandung di dalam pisang ini juga cukup tinggi, sekitar 65-75% ini kandungan airnya. Nah, yang pertama kita perhatikan saat berbuka apa? Hidrasi kan? Nah, cairan. Jadi selain minum air putih, makan pisang juga akan mengembalikan hidrasi kita. Jangan salah, kaliumnya juga cukup tinggi, sekitar 300-400 gram per 100 gram pisang. Nah, oleh karena itu, karena tadi nilai kalium kita kadang
turun ya selama puasa 12 jam, itu nilai kalium berkurang, bisa karena keluar dari keringat, dari urin, atau karena makanannya memang tidak ada, otomatis nilai kalium turun. Nah, saat kita mengkonsumsi pisang, nilai kalium akan kembali dan tenaga menjadi pulih kembali, kemudian otak jadi fresh kembali. Nah, selain itu juga karena nilai kaliumnya yang cukup tinggi, ini pisang ini sangat baik kita konsumsi, terutama untuk pasien-pasien yang hipertensi. Jadi hipertensi ini kita harus banyak makan kalium, buah-buahan. Nah, terutama dari pisang ini, karena pisang ini adalah jenis buah dengan nilai kalium yang cukup tinggi. Sangat baik dikonsumsi untuk pasien-pasien yang menderita hipertensi dan saat berbuka puasa, karena nilai kalium kita yang cukup turun saat berpuasa selama 12 jam. Nah, gimana Teh Aji Mang Aji? Tadi udah dengar sendiri kan penjelasan dari spesialis gizi tentang manfaat dan juga kandungan gizi dari buah pisang. Tapi nih Lur, dari tadi saya cari rekomendasi menu untuk berbuka puasa dari olahan buah pisang tuh bingung. Mau dibikin apa ya? Makanya Teh Aji Mang Aji, daripada bingung, mending pantengin terus Banten ini. Jangan kemana-mana ya Teh Aji Mang Aji, mingkini bye.